Ya, kembali di Dialog Jura Pagi Parai, kalau kita lihat langkah konsolidasi Jokowi ke PBNU dan juga Muhammadiyah terkait dengan 4 November kemarin, aksi damai 4 November yang berakhir ricuh, apakah karena ini untuk menenangkan hati kemudian masyarakat Muslim lah ya, yang mungkin terlanjur panas karena kemarin kasus dugaan penistaan agama, atau memang sebetulnya ada langkah yang ujung-ujungnya menjadi strategi efektif untuk tata ulang koalisi tadi? Kalau menurut saya ada karena dua ya. Dua-duanya mungkin bisa terjadi. Bukan, justru salah satunya enggak. Oke. Yang pertama adalah yang kedua tadi. Dalam kerangka tentu saja menenangkan ya, silaturahmi lah ya, supaya umat Islam ini ya apa bla bla lah mungkin dan sebagainya gitu ya. Tapi ada yang kedua, harus diingat bahwa Pak Jokowi malamnya setelah selesai demonstrasi kemudian keadaan normal kembali begitu, kan beliau berpidato dan menyebutkan bahwa ada aktor politik di belakang kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat itu, kan kira-kira gitu. Nah, dengan kunjungan beliau ke NU, kunjungan beliau ke Muhammadiyah, itu sebetulnya mendeklarasikan secara langsung bahwa aktor politik yang dimaksud bukan NU, bukan Muhammadiyah, kan kira-kira gitu loh, Pak. Jadi itu di satu segi memang kesan itu juga ingin didapatkan Jokowi ketika Jokowi konsolidasi ke Prabowo. Kalau ke Prabowo itu kan jauh sebelumnya. Kalau ke Prabowo itu lebih menurut saya upaya untuk apa istilahnya itu ya, meredakan supaya jangan terlalu, mungkin Pak Prabowo tidak pada posisi yang berdiri di depan dalam kerangka ini, kira-kira begitu. Dan sejauh ini kan berhasil apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kerangka itu gitu. Tapi kalau kerangka ke Muhammadiyah dan NU itu, pertama adalah tentu saja silaturahmi, meminta supaya berterima kasih istilah beliau lah kan, dan apa namanya himbauan-himbauan yang dilakukan oleh NU Muhammadiyah itu cukup bisa menenangkan umat Islam dan seterusnya gitu. Tapi yang kedua juga mendeklarasikan bahwa aktor politik yang dimaksud oleh pernyataan Pak Jokowi itu tidak dimaksudkan kepada orang-orang di NU dan orang-orang di Muhammadiyah, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini, maka mungkin kita bisa lokalisir. Berarti aktor politik ini di luar apa istilahnya itu ya, ulama-ulama yang ada di NU dan Muhammadiyah. Jadi artinya apa? Hanya ada berarti masuk ke partai politik. Asumsinya begini. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa aktor politik yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu adalah aktor politik yang mungkin berada dalam lingkaran dalam apa namanya partai politik dan sebagainya gitu. Itu mungkin salah satu isyaratnya. Keterikatan NU dan PKB, menurut Anda sejauh mana ini mungkin jadi satu apa namanya dampak juga yang kemudian akhirnya mungkin diharapkan oleh Jokowi ketika Jokowi melakukan konsolidasi kepada PBNU, yang which is ikatannya kemudian sangat erat dengan PKB, agar kemudian kompak kerjanya satu visi dan juga misi dengan pemerintahan Jokowi. Ya, saya pikir sulit bagi Jokowi untuk apa namanya itu ya, meminta NU untuk melakukan sesuatu kepada PKB. Itu sulit dibayangkan gitu. Karena belum tentu NU-nya mau. Nah, yang kedua apa namanya, dianggap bahwa NU itu ya urusan politik, bukan urusan kita, kan kira-kira gitu loh, kira-kira itu. Makanya kalau saya melihat hubungan dengan NU itu kemarin tidak pada aspek politiknya gitu, tapi lebih aspek supaya ada kedamaian ketenangan ini dipelihara gitu ya. Yang kedua adalah mendeklarasikan dengan sendirinya bahwa aktor politik yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu bukanlah apa. Cuma kalau konteksnya memang misalnya begini, mengapa PKB tidak dimasukkan dalam kerangka yang disebut keluar dari koalisi gitu? Bagaimanapun Pak Jokowi tetap membutuhkan warna Islam di dalam kabinetnya, dan yang paling besar suaranya tentu saja adalah PKB gitu. Nah, tetapi kalau kita mau pakai yang keras itu tadi, ada kemungkinan tiga partai ini justru juga diaudkan, dimasukkan Gerindra masuk ke dalam gitu. Cuma dengan catatan di sini adalah kemungkinan ada perubahan SK dari Romi ke Jan Farid. Sehingga dengan begitu Jan Farid dimasukkan masuk kembali ke koalisinya Pak Jokowi, hitungan kursinya kemudian justru bertambah. Jadi kalau sekarang misalnya dengan komposisi sekarang selisihnya cuma 26 kursi gitu, kalau Gerindra masuk plus dengan P3 Jan Farid gitu, bisa 40 sampai 50 kursi selisih. Jadi untuk 3 tahun ke depan di parlemennya tentu saja Pak Jokowi sudah merasa jauh lebih aman. Gitu. Akan menang banyak gitu ya. Baik, Jokowi juga pasca 4 November melakukan konsolidasi kepada TNI dan juga Polri. Ada satu pernyataan yang cukup menarik saat Jokowi memberikan pidato saat konsolidasi dengan TNI, bahwa sebagai Panglima tertinggi TNI, saya tidak
menginginkan ataupun tidak memperbolehkan adanya upaya-upaya perpecahan bangsa. Apa yang bisa dicermati dari situ sebetulnya, Pak Ray? Ya, ini agak menarik ya peran TNI ini kita. Bagaimanapun sekarang ini kan ada pelibatan TNI yang masif dalam kerangka keamanan gitu. Sesuatu yang sebetulnya secara teoritik ya kita kritik keras kepada Pak Jokowi. Nah saya hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini kan sebenarnya efek dari kesukaan beliau apa istilahnya itu menjadikan tentara sebagai bagian dari pengamanan, sesuatu yang sebetulnya sudah kita tolak sejak dari tahun 98 gitu. Jadi sekarang kalau kelihatan kemudian TNI ada di mana-mana, langsung beliau membuat pidato itu, ya saya hanya mengatakan bahwa ya itu resiko yang harus ditanggung oleh Pak Jokowi gitu. Karena secara doktrin kita udah mengatakan bahwa TNI itu hanya di pertahanan, nggak boleh masuk kepada keamanan gitu. Sebab begitu mereka masuk kepada keamanan, sangat cepat kaitannya dengan kekuasaan gitu loh. Saya itu hanya kira-kira, jadi misalnya begini, kalau mereka berada di pertahanan, ada langkah yang harus dilaluinya untuk masuk kepada kekuasaan, kira-kira gitu. Tapi begitu ya langkah pertama adalah keamanan, langkah kedua adalah kekuasaan. Gitu. Jadi harus hati-hati juga memperlakukan itu TNI ini gitu ya. Nah sekarang Pak Jokowi ya sejak dari awal kelihatan menarik TNI ini yang semestinya di sini pindah agak dekat ke dirinya gitu loh Pak. Dalam konteks keamanan itu yang semestinya harus dikuasakan atau diberi kewenangan yang cukup kepada polisi gitu. Nah tinggal selangkah. Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi menarik TNI masuk ke keamanan itu, kira-kira begitu, itu sama dengan memberi imajinasi kembali soal apa namanya dui fungsi yang pernah dirasakan kenikmatannya oleh TNI. Jadi ya kalau saya mengatakan ya inilah kadang-kadang resiko yang harus ditanggung. Jadi sebetulnya secara psikologis Jokowi ingin menyampaikan bahwa I am the boss. Itu satu. Tetapi harus diingat. Kalau Pak Jokowi tetap memperlakukan TNI seperti sekarang, ya beliau sebetulnya itu yang kita sebutkan tadi akan terus-menerus mengurusi hal yang seperti ini. Oleh karena itu ya yang kita bisa katakan Pak Jokowi harus mulai kembali meminimalisasi ya pelibatan TNI di ranah sivil, di ranah keamanan dan seterusnya itu. Gitu. Baik ya, Pak Ray, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Jurnal Pagi, sampai jumpa Pak Ray.